Beliau tidak terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak faham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak faham gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mari kita saksikan dan dengarkan bersama bagaimana kritik daripada Gus Wapi terkait adanya statement daripada Kiai Marzuki yang seakan-akan merendahkan daripada Abah Habib Lutfi bin Yahya, dan juga seakan-akan Kiai Marzuki ini menggiring pemikiran masyarakat agar tidak mempercayai habaib, agar tidak menyanjung-nyanjung habaib dan sebagainya. Nah, dalam statement Kiai Marzuki ini kembali dikritisi oleh salah satu santri Sidogiri bernama Gus Wafi, yang mana dalam hal ini memberikan kritik pedas terhadap statement Kiai Marzuki yang seakan-akan menggiring umat agar tidak menyukai habaib, agar membenci habaib dan sebagainya. Mari kita simak bersama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang Waalaikumsalam dirahmati oleh warahmatullahi Allah wabarakatuh. dimanapun kalian berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit mengeritik dan menanggapi mengenai video yang viral akhir-akhir ini dari salah seorang tokoh yang bernama Kiai Marzuki Mustamar. Beliau mengatakan bahwa Mustamar. ngapain kita bilang ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan penduduknya. Mending kita itu membanggakan Indonesia. Orang yang hafal Quran di Indonesia lebih banyak. Atau Ya. semacamnya. Yang seolah-olah beliau itu sangat menolak kepada orang Indonesia yang memuji-muji penduduk Tarim atau Yaman. Tarim. Nah, Ya, ya. ini bukan perkara sulit. Ini perkara yang sangat mudah untuk kita cari datanya. Bahwa pujian Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Yaman dan penduduknya sangat banyak sekali. Dan hadisnya banyak yang sahih. Dan saya kira, saya semakin yakin kenapa kemudian Kiai Marzuki Mustamar dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ya karena mungkin ya, beliau tidak Ya, ya. terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak faham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak faham gitu loh. Pertama, kita sebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang mu'tabar, dipakai di pesantren-pesantren besar, dan bahkan ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU, banyak yang Ya. menggunakan kitab Bughyah. Di dalam kitab Bughyah diterangkan secara tegas, Hadramaut Satu ya. mikhlafun min makhalifil Yaman al-asfal. Wal mikhlaf al-qit'ah minal iklim mushtamilah ala buldan wa mudun wa qura kathirah masyhurah bil khairi was salah wa a'zamu madaniha tarim wa shibam. Jadi Hadramaut adalah salah satu wilayah dari wilayah-wilayah negara Yaman bagian bawah. Istilah al-mikhlaf adalah bagian dari satu negeri atau daerah yang mencangkup beberapa daerah, beberapa kota, dan beberapa desa yang sangat banyak. Nah, Hadramaut ini terkenal dengan kebaikan penduduknya dan kesolehan penduduknya. Nah, wa a'zamu madaniha, kota terbesarnya adalah Tarim wa Shibam. Nah, ini keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang dipakai, yang dikaji banyak ulama dari kalangan NU, bahkan pesantren-pesantren besar, bahkan dalam bahthul masail, antar pesantren sejawa, dan lain sebagainya.
Dan pujian Rasulullah terhadap Yaman banyak sekali. Makanya wajar kalau kita itu mengagungkan Yaman, Kiai. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa riwayat ini dari Rasulullah langsung, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu quluban wal iman yamanun wal hikmatu yamaniyah, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman berada di Yaman dan hikmah ada dari Yaman, dari orang-orang Yaman. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wajar kalau kita mengagumi orang-orang Yaman dan bahkan hadis-hadis mengenai eskatologi, mengenai akhir zaman. Rasulullah rata-rata mengagungkan Syam dan Yaman. Sampai Rasulullah dulu mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, berkahilah tanah Syam kami ya Allah, wa barik lana fi Yamanina, dan berkahilah tanah Yaman kami. Doa Rasulullah tidak akan pernah luput. Jadi kalau Rasulullah saja mendoakan kota itu, negara itu, tanah itu, dan penduduknya, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengagungkannya, gitu loh. Hal seperti ini aja Kiai Marzuki Mustamar tidak faham, gitu loh. Bahkan rawa Abdul Razzaq ani bin Juraij qala balagona anna tubba'an awwalu man kasal Ka'bah. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa telah sampai riwayat kepada kami bahwa Tubba atau As'ad adalah orang yang pertama kali menutupi Ka'bah, menyelimuti, menggunakan dengan kiswah Ka'bah. Dia orang mana? Orang Yaman. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mencaci dia karena dia telah Islam. Nah, pujian Rasulullah kepada penduduk Yaman banyak sekali. Bahkan an Imran bin Husain, riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ata ahlul Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, ji'naka linatafaqquh fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr ma kana. Suatu saat penduduk Yaman datang kepada Rasulullah belajar agama kepada Nabi dan bertanya tentang awal penciptaan semua ini, tentang Allah pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan, kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah ada, Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya berada di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini keutamaan ahlul Yaman, penduduk Yaman, bahwa mereka itu tolabul ilmi kepada Rasulullah, mencari ilmu. Makanya ada riwayat yang mengatakan al-fiqhu bil Yaman. Fikih itu di Yaman. Maksudnya fikih apa? Orang-orang yang memahami kemudian Islam secara menyeluruh rata-rata ada di Yaman. Hadisnya ada itu. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musahafah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan cara bersalaman, bermusahafah. Kita kalau datang bertemu orang salaman, itu awalnya dari ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Itu keutamaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wa huwa sahih, dan hadis ini sahih. Bahkan qala Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau secara tegas berkata, wa qad syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman bil iman wal fiqh. Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa penduduk Yaman adalah orang yang beriman, orang yang paham agama Islam.
Wa ahlul Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum. Dan penduduk Yaman adalah orang yang bicaranya sedikit tapi ilmunya luas. Lakin ilmuhum ilmun nafi' fi qulubihim wa yu'abbiruna bi alsinatihim. Dan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat fi qulubihim, di hati mereka, dan mereka menyampaikannya dengan lisan-lisan mereka alal anil qadril muhtaj ilaihi min dzalika, hanya sekedarnya saja, sesuai apa namanya ya, sesuai hajat, tidak bertele-tele dalam hal menyampaikan ilmu. Wa hadza huwal fiqhu wal ilmun nafi, dan inilah yang dimaksud dengan al fiqhu dan ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Keutamaan apa? Keutamaan penduduk Yaman. Masa begini saja tidak faham, Kiai? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, telah kita saksikan dan kami bersama bagaimana tadi kritik daripada Gus Wafi ya. Beliau sangat amat tajam mengkritisi atas pernyataan daripada salah satu mantan ketua PWNU, yaitu Kiai Marzuki Mustamar, yang mana pada saat ini dia berpihak kepada kiai-kiai yang tengah menyerang para habaib, yaitu Kiai Imam, Abbas Buntar, Puan Plere, dan sebagainya. Jadi saya bisa dikatakan Kiai Marzuki ini merupakan kelompok para pembenci habaib. Dan baru-baru ini juga Kiai Marzuki Mustamar kembali membuat narasi yang bisa dikatakan agar masyarakat tidak memuja-muja negeri Tarim ya, kota Tarim dan sebagainya. Kiai Marzuki ini membanding-bandingkan ya, mencoba membanding-bandingkan bahwasanya jangan memuji-muji negeri lain, mending kita memuji-muji negeri sendiri, kurang lebih begitu kata Kiai Marzuki Mustamar tersebut. Nah, dalam hal ini, hal tersebut, statement daripada Kiai Marzuki, narasi daripada Kiai Marzuki dibantah habis-habisan oleh Gus Wafi ya, oleh Gus Wafi, yang mana telah kita ketahui bersama juga semenjak adanya isu polemik bertanya nasab Syarif Alwi ini, Gus Wafi dikenal karena sebagai kiai ataupun ulama muda yang amat berani mengkonter atas apapun narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para pembenci habaib, terutama sejak munculnya Kiai Matuddin. Gus Wafi pun ikut muncul membentengi narasi-narasi bodoh yang dikeluarkan oleh kelompok para perusak nasab Syarif Alwi ini. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan terhadap orang-orang yang pada saat ini berusaha ingin menjatuhkan para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.